Baik, sebelumnya saya menyapa kita semua. Selamat malam, Shalom Aleichem. Shalom. Ya, saya berikan sedikit penyampaian bahwa gereja kita di bawah naungan Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel. Dan puji Tuhan, kita boleh bersyukur karena pada hari ini kita berulang tahun yang ke-54. Tuhan telah menyertai sinode kita selama 54 tahun. Dan sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, kita berdoa buat gereja lokal kita masing-masing supaya Tuhan memberikan visi-visi yang baru atau cara-cara yang baru yang sesuai dengan zaman ini, sehingga kita tetap maju sebagai gereja yang bisa berkiprah di tengah-tengah bangsa ini. Ini menjadi doa kita, menjadi harapan kita. Doakan kami sebagai pimpinan di tempat ini supaya Tuhan berikan kami visi yang baru seperti yang disampaikan oleh ketua kita tadi. Pada sore hari ini saya akan bawakan satu tema bagi kita, yaitu compassion, belas kasihan. Kita akan melihat bagaimana Yesus melihat jiwa-jiwa, sehingga cara pandang ini kita adopsi menjadi cara pandang kita, sehingga kita mengerti bagaimana untuk memperlakukan jiwa-jiwa yang berada di luar sana. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Matius pasal 5 ayat 35 mulai sampai 38. Seperti luar biasanya kita akan bacakan beberapa ayat ini secara responsoria. Saya akan memulai, Bapak Ibu Saudara akan melanjutkan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Ya, ini akan coba kita renungkan pada sore malam hari ini. Kita melihat di sini bahwa pelayanan Yesus itu ada 3. Ya, pertama, dia adalah seorang pengajar. Dia mengajar. Pelayanannya itu teaching. Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada umat Israel pada saat itu, dan dia adalah seorang pengajar yang sangat baik, pengajar yang sangat menakjubkan, sehingga pada ayat yang lain dikatakan ketika Yesus selesai mengajar, maka orang banyak heran, orang banyak takjub kepada pengajaran Yesus, karena dikatakan di sana bahwa Yesus tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang pada saat itu berada di tengah-tengah mereka. Yesus seorang guru dan dia tampil dengan sesuatu yang berbeda. Dan dikatakan di sana bahwa Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Yesus mengajar sebagai orang yang memiliki wibawa. Yesus mengajar sebagai orang yang memiliki otoritas. Dan memang kita tahu bahwa Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, sehingga orang banyak yang mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus selalu heran, selalu takjub. Itu sebabnya Yesus selalu dikerumuni oleh orang banyak untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Ya, bahkan seringkali sampai sore orang masih mendengarkan dia. Itu di lapangan, bukan di tempat
semacam ini, saudara. Mungkin di sana panas, mungkin di sana berdebu, kotor segala macam, tetapi tidak mengurungkan antusias dari umat itu untuk selalu mengikuti Yesus, untuk selalu mendengar pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang diajarkan Yesus? Tentu yang diajarkan Yesus adalah firman Tuhan. Dan salah satu ciri dari pengajaran Yesus adalah bahwa dia mengajar supaya umat itu melakukan. Yesus mengajar bukan hanya supaya umat tahu, ya, tetapi Yesus mengajar supaya mereka melakukan. Artinya Yesus mengajar supaya umat mempraktekkan firman Tuhan. Dan itu sangat ditekankan oleh Yesus. Bahkan Yesus mengatakan bahwa orang yang bodoh itu bukan orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, bukan orang yang tidak tahu firman Tuhan. Orang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Mereka diumpamakan seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ya, tentu saja itu bodoh. Bagaimana mungkin orang membangun rumah di atas pasir? Pasir itu adalah objek yang sangat rapuh. Seindah apapun bangunan, kalau dia didasarkan di atas pasir, maka itu tidak akan tahan. Itu sebab dikatakan ketika hujan datang, banjir menerpa, angin datang, maka rumah itu roboh dan hebat kerusakannya. Mengapa? Karena didirikan di atas pasir. Itu bodoh. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukan, itu dikatakan bodoh. Dan sebaliknya, orang yang mendengarkan firman Tuhan, tahu firman Tuhan dan melakukannya, maka mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Demikian juga kita, saudara, di tempat ini, di gereja ini, kami mengajar, kami memberitakan firman Tuhan, bukan hanya supaya saudara tahu, bukan hanya supaya umat Tuhan atau jemaat pintar, ya, mendapatkan informasi yang banyak tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, tetapi tujuan kami adalah supaya saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar, bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, tetapi pada akhirnya tujuannya adalah supaya kita menjadi pelaku. Karena percuma kita tahu banyak, mendengar banyak, tetapi tidak melakukan. Kembali seperti yang Yesus katakan, itu adalah orang yang bodoh. Kita tahu firman Tuhan benar. Kita tahu firman Tuhan murni, kudus. Dan kita tahu bahwa itu akan memberikan kita keuntungan yang besar. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita yang mendapatkan untungnya, kita yang akan diberkati, saudara. Maka perlu sekali kita melakukan firman Tuhan yang kita tahu, pelan-pelan, ya, satu persatu. Apa firman Tuhan yang kita tangkap? Mungkin sepanjang khotbah itu satu firman Tuhan yang kita tangkap, yang masuk di hati kita, itu kita hidupi, saudara. Dan besoknya kita menjadi kehidupan yang bijaksana. Minggu depan kita kembali kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Amin, saudara? Amin. Ya. Kalau kita menangkap satu firman Tuhan, satu kata saja atau satu ayat saja, dan kita hidupi itu, yakinlah saudara bahwa saudara akan menjadi orang yang bijaksana ke depannya. Tetapi kalau itu hanya pengetahuan saja, bahkan seringkali lupa, lewat saja, maka menjadi percuma. Dan di sini Yesus adalah seorang pengajar yang menekankan penerapan firman Tuhan. Dan Yesus juga menyampaikan hal yang sama kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga mengajar orang lain untuk melakukan firman Tuhan. Itu coba kita lihat sebelum Yesus terangkat ke sorga. Setelah kebangkitannya, Yesus masih ada 40 hari di bumi untuk menunjukkan bahwa dia memang bangkit dari kematian. Dan sebelum naik ke sorga, Yesus menyampaikan hal ini yang kita kenal sebagai amanat agung, ya, Great Commission. Matius 28 ayat 18 mulai, ya, sampai 20. Silakan hamba Tuhan Matius. Dan dari 18. Ya. Demikian firman Tuhan.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, kita mau garis bawahi ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan. Ya, ajar mereka melakukan. Sebagaimana Yesus mengajar untuk supaya umat itu melakukan, demikian juga Yesus sampaikan pada murid-murid, kalian juga harus mengajar orang-orang lain untuk melakukan firman Tuhan. Jangan hanya mengajar supaya mereka tahu, jangan hanya mengajar supaya mereka pintar dan cerdas, tetapi ajar mereka untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Sampai saat ini, kami sebagai hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan melayani di ladang Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani seberapa jemaat yang Tuhan percayakan kami layani. Ini juga merupakan tujuan kami, mandat yang kami terima dari Tuhan. Kami mengajar supaya saudara melakukan, supaya kita semua melakukan firman Tuhan. Ya. Sekali lagi, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang bodoh di mata Tuhan. Di mata manusia, mungkin kita dikagumi, banyak tahu semua ayat-ayat, tahu semua teologi, ya. Tetapi di mata Tuhan itu kebodohan. Ya. Di mata Tuhan itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tahu, hanya mungkin sedikit kita tahu. Mungkin sedikit kita tahu, ya. Hanya sedikit yang kita tahu, tetapi kita melakukannya. Kita menjadi orang yang lebih bijaksana daripada orang yang tahu banyak tetapi tidak melakukan. Amin, saudara? Yang tahu sedikit tapi melakukan itu lebih bijaksana daripada orang yang tahu banyak tetapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Maka kita coba memikirkan ini, merenungkan ini, supaya firman Tuhan yang kita tahu itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit kita lakukan, saudara. Dan usaha kita, upaya kita untuk melakukan firman itu akan mendapatkan respons dari Tuhan. Tuhan akan menolong kita, orang-orang yang mau belajar menjadi pelaku firman. Roh Kudus akan menolong kita, akan menguatkan kita ketika kita mau rela, mau belajar untuk menjadi pelaku. Teaching, saudara, ini merupakan pelayanan Yesus. Yang kedua, pelayanan Yesus adalah preaching, yaitu berkhotbah atau memberitakan. Tadi Yesus mengajar di bait-bait mereka, ya, di rumah-rumah ibadat mereka. Ya, Yesus berkeliling ke semua kota. Pada saat itu, saudara, biasanya di kota-kota atau di setiap tempat desa-desa itu ada namanya sinagog, yaitu tempat ibadah. Ya, semacam ini, tempat ibadah, tempat orang berkumpul, tempat orang Yahudi beribadah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran, dan Yesus masuk di sana untuk mengajar. Bukan hanya di kota, tetapi di desa-desa, di mana saja ada manusia, Yesus datang ke sana, Yesus berkeliling di sana. Selain mengajar, dia juga memberitakan, ya, preaching mengenai atau tentang Injil Kerajaan Sorga, ya. Memberitakan Injil Kerajaan Sorga, ya. Kingdom of Heaven. Saudara, kalau saudara baca Injil dan saudara buka pelayanan Yesus, sejak Yesus mulai melayani setelah dia dibaptis, maka yang pertama kali dia lakukan adalah memberitakan berita Kerajaan Sorga. Yesus memberitakan, Yesus berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu dua frasa yang seringkali ditukar-tukar, ya. Itu sama, saudara, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Ini merupakan berita bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah warga kerajaan sorga. Seringkali kita berpikir kerajaan sorga itu, ya,
kerajaan kekal nanti, di sorga nanti, gitu ya. Kerajaan Allah itu ya nanti. Tetapi sebenarnya ketika disebutkan kerajaan sorga dalam hal ini, ya dalam ayat ini yang kita baca, bukan melulu tentang kerajaan sorga yang nanti, tetapi kerajaan sorga di bumi ini seperti doa Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan mau supaya kehendak Allah itu terjadi di bumi ini. Tuhan mau supaya kehendak Allah terjadi pada saat ini. Siapa yang mengerjakannya? Siapa yang mengerjakan kehendak Allah? Ya kita, umatnya. Itu doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Ya, satu penggalan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga kehendak Allah sudah terjadi, tetapi di bumi kehendak Allah belum sepenuhnya terjadi. Dan itu merupakan tugas kita. Ya, memang kita adalah warga negara Indonesia, WNI. Mungkin kita yang ada di tempat ini sudah punya KTP, ya. Hampir semua sudah punya KTP. Di sana ada alamat kita yang menunjukkan bahwa memang kita adalah penduduk Indonesia dan punya alamat tempat tertentu tertera di KTP itu, menunjukkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Ada KTP-nya, ada identitasnya. Itu satu sisi atau satu hal, saudara. Tetapi jangan lupa, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita juga adalah warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah. Jadi kita memiliki dua kewarganegaraan, saudara. Kita tentu selalu sadar, selalu ingat bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Tetapi mungkin seringkali kita lupa bahwa kita juga warga kerajaan sorga yang Tuhan tempatkan di bumi yang sementara ini. Siapa yang percaya bahwa dirinya adalah warga kerajaan sorga? Bisa angkat tangan? Iya. Nah, ini saudara yang dimaksud sebagai warga kerajaan sorga, satu ciri khas yang tidak boleh lepas adalah bertobat. Amin. Warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga adalah kehidupan-kehidupan yang bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Orang yang mengenal Kristus, orang yang memanggil Tuhan, tentu menjauhi kejahatan. Itu artinya bertobat, meninggalkan dosa, berjalan bersama dengan Tuhan. Selama kita di bumi ini, Tuhan juga mau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mencari tahu apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan, menghidupi nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai Alkitab, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, tidak sama dengan dunia ini. Dunia ini suka tipu-tipu, tetapi kita adalah warga yang jujur. Dunia ini suka mencuri, tetapi kita adalah orang-orang yang tidak mau mengambil yang bukan milik kita. Amin, saudara? Ya, itu yang kita hidupi, saudara, dimanapun kita berada. Apakah kita di kampus, apakah kita di pasar, di rumah, bertetangga, ya, di pekerjaan, di kantor. Ya, apa yang bukan milik kita, jangan kita ambil. Nah, dengan cara itu orang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda, dan mereka akan mengenali kita. Mungkin mereka akan bertanya, kamu kok beda, gitu ya. Suatu kali, saudara, saya mengalami suatu hal yang sangat boleh dikatakan menyesakkan, ya, menyesakkan dada, ya. Waktu saya bekerja, sebelum saya sekolah Alkitab, saudara, saya bekerja di sebuah perusahaan Sony di Muka Kuning. Dan pada saat itu, orang-orang di divisi saya menjaga mesin waktu itu, menjaga mesin wire, ya. Orang-orang pada saat itu bersepakat untuk mogok kerja, saudara. Ya. Mereka masuk ke perusahaan, masuk ke PT itu, masuk ke dalam kantor atau mesin itu,
Mereka masuk kerja, bukan mogok berarti tidak masuk kerja. Mereka masuk kerja, tetapi di tengah-tengah jam kerja mereka tidak kerja. Apalagi shift malam semacam ini, seperti ini ya. Itu yang paling tragis. Karena biasanya kalau malam begini petinggi-petingginya itu tidak masuk kantor, ya, tidak mengawas, ya. Ya, mereka sudah pulang sore-sore, sudah pulang. Malam semacam ini, disitulah mereka berulah, dalam arti mogok. Macam-macam alasan mengapa mesinnya mati. Ada yang bilang mesinnya rusak, ada yang bilang ininya kurang. Pokoknya macam-macam mereka buat laporan palsu, saudara. Ini kan berbeda dengan nilai-nilai kekristenan. Ini kan tidak jujur. Alasan mereka adalah supaya disuruh kerja lembur, saudara. Dengan cara seperti itu. Jadi mesinnya dihentikan, mereka tidak kerjakan, sehingga target tidak tercapai, maka nanti hasilnya kita akan disuruh overtime supaya duit masuk lebih banyak lagi. Ya. Dulu namanya basic, ya, tidak kena basic. Kalau basic itu kan hanya upah minimumnya yang dibayar karena tidak ada overtime. Jadi itu adalah cara mereka untuk mendapatkan jam tambahan, untuk mendapatkan overtime. Dan ketika itu disepakati di tengah-tengah tempat kerja itu, menurut saya itu tidak benar. Tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Itu namanya bohong. Mesinnya bagus-bagus kok, tidak ada masalah kok. Jadi pada saat itu saya tidak mau mengikuti saran mereka. Artinya saya seorang diri yang bekerja. Mereka sudah pada tidur, cari tempat tidur, ya, mojok di sana sini, merokok. Tetapi saya bayangkan, saudara, semua mesin mati, mesin saya aja yang hidup, ya. Keko gitu, ya. Semua mesin mati. Semua sepakat, tapi saya tidak mau, saudara. Menurut saya itu tidak benar. Ya. Sehingga waktu itu saya benar-benar dimusuhi. Ya. Dimusuhi. Saya dibilang angkat telur, saya dibilang cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Ngapain lagi saya cari muka? Sudah punya muka sendiri. Hanya karena saya tidak mengikuti apa yang mereka sarankan. Saya tidak mau demo semacam itu. Saya katakan, kalau memang Tuhan mau kita overtime, ya akan overtime. Kalau waktunya memang belum overtime, ya nggak apa-apa. Tetapi mereka tidak mau tahu. Ya. Itu, saudara, seringkali menjadi harga yang harus kita bayar ketika kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, mau hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan kita. Saudara mungkin akan mengalami hal semacam itu. Tetapi tidak apa-apa. Tuhan akan membela kita. Bahkan pada saat itu saya mau dikeroyok, saudara, ya. Mau dikeroyok karena saya tidak sepakat sama mereka, mau dikeroyok saya, saudara. Tapi saya tidak takut sama sekali. Malah mereka heran, ya. Kamu tidak takut, ya, Saud, ya? Kamu sudah mau dikeroyok ini. Ngapain saya takut? Saya tidak salah, saya bilang. Saya tidak salah kok. Tapi itu kan juga pengecut. Ya, mengapa harus keroyok-keroyok? Kalau mau main satu-satu aja kan? Kalau keroyok kan pengecut. Ya. Mereka sepertinya mau mengintimidasi saya, menakut-nakuti saya supaya saya ikuti cara mereka. Tapi saya tidak mau. Saya bertahan, saudara. Saya bertahan. Dan Tuhan membela saya. Tuhan membela saya. Dan pada akhirnya pimpinan-pimpinan juga tahu bahwa mesin-mesin mereka itu tidak ada yang rusak. Mereka hanya mogok saja. Ya, ketika pimpinan tanya, ya saya jawab dengan jujur. Saya jawab dengan jujur. Ya, apa adanya. Memang, saudara, ketika kita mau menghidupi nilai-nilai kerajaan, ya, menghidupi Injil, bisa terjadi hal-hal semacam itu. Tetapi saya mau tegaskan, jangan khawatir. Tuhan pasti membela kita. Amin. Ya. Dan saya dipertahankan di perusahaan itu.
teman-teman saya yang tadi yang nakal-nakal itu, ya cepat-cepat diselesaikan kontraknya, saudara. Ya, itu pembelaan Tuhan. Itu pembelaan Tuhan. Jadi sekali lagi, kerajaan sorga di sini bukan hanya mengacu pada kerajaan yang nanti. Ya tentu kita sudah miliki, Tuhan sudah jamin kita nanti akan bertemu dengan Yesus sebagai mempelai di kerajaan sorga nanti. Tetapi ini juga berarti bahwa kita sebagai warga kerajaan sorga yang masih ada di dunia ini harus hidup dengan tata cara atau aturan yang diberikan oleh Tuhan, sesuai dengan konstitusi yang diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana kita hidup sesuai dengan undang-undang negara ini, karena kita ada di Indonesia, kita mengikuti undang-undang, mengikuti peraturan Indonesia, kita pun harus juga turut mengikuti undang-undang sorga, konstitusi sorga, yaitu firman Tuhan. Amin, saudara? Amen. Ini konstitusi sorgawi kita miliki. Ini lebih dahsyat daripada undang-undang apapun. Saudara yang mengikuti sedikit politik, ya undang-undang itu bolak-balik diganti ya. Bentar diganti sesuai dengan maunya sesuai dengan maunya yang berkuasa di situ. Partai-partai di situ. Ganti lagi. Oh, tidak pas ini sesuai dengan maunya kita. Jadi undang-undang itu, saudara, untuk kepentingan mereka aja, bukan untuk kepentingan kita masyarakat ini. Tetapi kalau saudara perhatikan, seluruh firman Tuhan ini sebenarnya diberikan untuk kepentingan manusia, untuk kebahagiaan manusia. Semua firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kepentingan kita, untuk kebahagiaan kita. Tuhan tidak mau mengekang kita, Tuhan tidak mau menjerumuskan kita, apalagi mencelakakan kita. Tuhan mau kita bahagia, Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita berhasil dalam hidup ini. Kalau kita mengikuti firman Tuhan ini, hidup dalam Injil Kerajaan, ya, maka kita menjadi orang-orang yang berhasil. Yang ketiga, pelayanan Yesus adalah healing. Katakan healing. Ya, dia menyembuhkan. Tadi katakan dia berkuasa untuk mengajar, dan dia juga berkuasa dalam memberitakan Injil Kerajaan. Dia juga berkuasa dalam menyembuhkan. Ini secara fisik, saudara, menyembuhkan segala penyakit. Coba sekali lagi ayat 35, hamba Tuhan Metodius. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Iya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Iya, jadi saudara, ada 3 yang Yesus lakukan: teaching, mengajar; preaching, berkhotbah atau memberitakan Injil Kerajaan; kemudian healing, menyembuhkan, melenyapkan penyakit-penyakit. Ya, tentu orang akan berkerumun, ya, karena Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit apapun. Karena dikatakan di sini segala penyakit dan kelemahan. Ketika orang datang dengan penyakit apapun, Tuhan mampu sembuhkan. Orang demam datang, Tuhan sembuhkan. Penyakit kusta datang, Tuhan sembuhkan. Penyakit ayan datang, Tuhan sembuhkan. Ya. Orang buta, Tuhan sembuhkan. Bahkan orang mati pun Tuhan mampu bangkitkan. Tentu hal itu menjadi sebuah magnet bagi orang-orang. Iya. Karena itu begitu luar biasa, begitu dahsyat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Kalau seseorang punya kuasa semacam itu, pasti dikerumunin orang, ya. Tadi di balai kolam saya sampaikan, ya, tukang obat aja di kampung, ya, saudara. Kalau saudara pernah di kampung itu ada pasar itu, seringkali waktu hari-hari pekan atau pasar itu ada tukang obat datang ke sana, jualan obat. Tetapi memang jualan obat ini dia pakai ini cara, ya. Biasanya dia bawa ular. Dia masukkan ularnya di dalam kotak, dalam box. Hehe mahuluk katanya. Bangkitlah ular gitu, ya. Terus
Datanglah orang-orang, datang 1, 2, 3, 4, 5, dari 5, 10, makin banyak saudara ya, mengkerumuni dia. Dia ada di tengah saudara. Kita tungguin mana ularnya. Inilah ular paling jahat dari hutan paling belantara di dunia katanya. Pokoknya dia pintar sekali ngomong saudara, ya, tidak seperti saya. Dia paling pintar. Ya. 1 menit, 2 menit, setengah jam, enggak juga dikeluarkan ular ini. Tetapi orang itu tidak mau pergi. Makin banyak orangnya saudara. Ada yang gini-gini, ya, dari belakang situ ya. Apalagi pendek dia, mana-mana ularnya. Sebelum kita keluarkan ular ini, saya jualan obat dulu. Jualan obat dulu deh saudara. Itu aja pun, bayangkan ya, itu aja pun dikerumunin orang. Belum tentu orang sembuh dengan obatnya itu. Entah obat apa itu ya. Obat-obat minyak-minyak ini ya, minyak-minyak ginseng gitu ya. Tetapi di sini Yesus benar-benar punya kuasa untuk menyembuhkan. Tidak ada orang sakit kembali dengan sakit saudara. Tetapi Tuhan sembuhkan. Namun di sini kita melihat ya, bagaimana Yesus ini ya. Ayat 36. Ketika orang banyak berkerumun datang kepada Yesus, kemudian apa yang terjadi? 36. Hamba Tuhan Matius. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Iya, ini yang menjadi hati Yesus. Ya, ini menjadi motivasi pelayanan Yesus, yaitu compassion, belas kasihan. Dia melihat orang banyak itu. Dia melihat orang banyak itu, dia terenyuh, hatinya tergerak. Dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Justru Yesus iba melihat orang-orang itu berkerumun dengan segala penyakitnya, dengan segala kelemahannya. Yesus iba saudara, karena Yesus melihat. Iya. Ini hati Yesus. Hati Yesus adalah hati yang penuh belas kasihan. Dia berempati ketika melihat orang lain membutuhkan. Dia berempati ketika melihat orang lain perlu ditolong. Kita berdoa saudara, agar kita memiliki hati seperti hati Yesus. Amin. Ya, jangan cuek saudara ya. Nah di sini bagaimana dia bisa tergerak oleh belas kasihan? Karena dia melihat. Dia memperhatikan kondisi itu. Ya. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat itu, mengerahkan kuasa yang dia miliki untuk menyembuhkan, dia tidak pamer saudara. Mungkin kalau saudara diberikan karunia untuk menyembuhkan, bisa terjadi sesuatu yang salah dalam hatimu. Hebat kan saya bisa menyembuhkan, kata Matius ya. Saya punya karunia menyembuhkan. Yang buta berjalan, yang tuli melihat. Amin saudara. Ya, kalau yang buta memang jalan ya. Kalau Yesus yang buta melihat. Kalau Matius yang buta berjalan. Telat saudara ya. Enggak connect ya. Yesus benar-benar punya kuasa itu. Mungkin kalau kita punya kuasa semacam itu, waduh, udah pamer saudara ya. Udah pamer, oh hebat kan saya dipakai Tuhan kan. Roh Kudus memenuhi saya. Mungkin kita bangga, mungkin kita sombong. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus bukan pamer, justru dia terenyuh. Saya lihat terenyuh ya. Tergerak hatinya saudara. Dia berbelas kasihan, malah berbelas kasihan. Sekali lagi, kalau kita diberikan karunia semacam itu, kalau saya diberikan karunia semacam itu, karunia bisa menyembuhkan, saya bisa sombong saudara. Saya hitung-hitung sudah berapa yang saya sembuhkan. Ya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana hati Yesus yang luar biasa. Ya, Yesus malah kasihan, Yesus malah iba saudara.
Iya. Banyak pelayan-pelayan yang salah dalam motivasinya, ya. Salah motivasi, salah dorongan, saudara. Ada yang motivasinya untuk terkenal, ada motivasinya untuk cari duit, ada motivasinya cari hormat. Dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Ada motivasinya supaya dapat uang. Tetapi pelayanan Yesus dimotivasi oleh belas kasihan. Mengapa belas kasihan? Karena dia melihat kondisi manusia itu. Kondisi manusia yang tanpa Yesus. Yaitu pertama lelah. Ya. Tanpa Yesus, manusia lelah. Jiwanya semakin tertekan. Miskin secara rohani. Susah, letih. Ya. Dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi pada saat itu tidak menjawab kebutuhan mereka. Mereka lelah, mereka capek, dan ditambah lagi beban-beban yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu sangat kejam. Ya. Katakan di tempat lain, kita tidak punya waktu untuk baca. Mereka memberikan beban kepada umat yang begitu berat. Sementara mereka sendiri sebagai rohaniwan menyentuhnya pun tidak, saudara. Tetapi mereka membebani umat itu. Itu yang Yesus lihat. Mereka lelah, kemudian mereka terlantar, scattered. Ya, terlantar berarti tanpa perhatian. Terlantar berarti tanpa rumah, homeless. Terlantar berarti tanpa pengharapan, hopeless. Terlantar berarti tanpa iman, faithless. Terlantar berarti tanpa cinta, loveless. Ini kondisi manusia yang tanpa Yesus. Dan itu bukan hanya terjadi pada masa itu. Bukan hanya terjadi pada masa Alkitab ini ditulis. Bukan hanya terjadi pada pelayanan Yesus. Saat ini pun hal ini terjadi. Banyak orang yang homeless, banyak orang yang tanpa pengharapan. Karena di luar Kristus tidak ada pengharapan. Di luar Kristus tidak ada iman yang benar. Di luar Tuhan tidak ada cinta yang benar. Maka manusia pada saat ini berada dalam kondisi semacam itu, saudara, terlantar. Tetapi apakah kita mampu melihat itu? Apakah mata rohani kita mampu melihat mereka dalam kondisi semacam itu? Melihat dulu baru timbul belas kasihan. Kalau kita tidak melihat, tidak peduli, don't care, ya, maka kita tidak akan timbul belas kasihan. Pada saat ini manusia semakin egois, egosentris, selfish, ya. Itu, saudara, ya, manusia begitu, selfish. Salah satu bukti yang paling nyata, ya, ketika kita foto bersama, foto siapa yang kalian cari? Foto diri sendiri? Kira-kira foto siapa yang kalian akan simpan di handphone saudara? Yang ada kalian sendiri? Ya enggak? Enggak mungkin kalian simpan kalau kalian tidak ada di sana. Apalagi sekarang ini, selfie itu, ya. Itu membuktikan memang manusia selfish, egois. Kalau manusia egois berarti manusia itu juga dalam waktu yang sama menjadi loveless. Tidak ada cinta lagi. Mereka sebut cinta, tetapi itu sebenarnya nafsu. Nafsu itu bertolak belakang dengan cinta. Love bertolak belakang atau kontradiktif dengan lust, ya. Cinta bertolak belakang dengan nafsu. Orang sekarang tidak bisa membedakan mana cinta, mana nafsu. Nafsu disebut cinta, padahal itu sangat bertolak belakang. Nafsu itu bukan cinta, karena nafsu itu adalah untuk meraup bagi dirinya sendiri, memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Itu yang terjadi pada saat ini tengah-tengah manusia saat ini, saudara, terlantar. Tetapi kita perlu kepekaan rohani untuk melihat ini. Kemudian manusia pada saat ini juga rentan, rapuh. Dikatakan seperti domba
yang tidak bergembala. Seperti domba yang tidak bergembala, seperti domba yang tidak memiliki gembala. Ya. Ungkapan ini menggambarkan keadaan yang menyedihkan dari orang-orang yang tidak mempunyai pemandu yang setia. Kondisi ini adalah gambaran dari jiwa-jiwa yang tanpa penuntun di dalam perkara-perkara mengenai Allah. Domba itu adalah binatang yang sangat rentan, sangat rapuh. Dan saya catat di sini, tidak ada makhluk lain yang lebih mudah tersesat dibandingkan domba. Domba itu gampang tersesat, saudara. Dan semakin dia tersesat, semakin dia bingung. Siapa yang pernah tersesat di sini? Ya, kalau kita tersesat bingung ya. Kalau nggak bingung berarti bukan tersesat namanya tuh. Tetapi orang tersesat itu makin bingung, makin panik. Apalagi dia tersesat di kota lain ya. Kalau di kampungnya sendiri mungkin masih gampang lah ya. Tetapi kalau kita tersesat di daerah lain atau di kota orang lain, misalkan kita warga Batam, kita pergi ke Makassar, kemudian kita tersesat di Makassar, kita tidak punya seseorang di sana, waduh, itu akan membuat panik, saudara. Demikian, saudara, domba yang tanpa gembala, dia gampang tersesat. Dan orang yang tersesat itu mudah dikenali. Orang yang bingung itu mudah dikenali, saudara. Ya. Saya sampaikan tadi balai kolam, suatu saat saudara mungkin akan pergi ke tempat lain, ke kota lain, dan bisa terjadi saudara berada dalam kondisi semacam itu. Mungkin saudara telah tiba di bandara, kemudian yang tadinya ada keluarga jemput saudara belum datang juga karena kena macet. Ya. Nah, kalau saudara selama di bandara itu tidak melihat keluarga yang akan jemput saudara, saudara akan panik. Ya, mana dia namburuku itu, gitu ya? Mana dia? Itu akan kelihatan sekali. Nah, kalau ada penjahat di sana, ada perampok di sana memperhatikan gerak-gerik saudara, saudara menjadi rentan untuk dimangsa. Makanya tipsnya saudara, ketika saudara nanti ada dalam posisi semacam itu, carilah warung kopi. Amin ya. Ngopilah di sana, pura-pura tidak tahu, ya. Ngopi aja di sana sampai keluarga yang menunggu saudara itu sampai. Jangan renak-renap ya. Ya. Kalau saudara kebingungan, nanti penjahat akan datang. Mbak, mau kemana Mbak? Iya, dia akan olah bahasanya dengan baik, sepertinya mau nolong, tetapi dia perampok. Serigala berbulu domba. Ya. Dia sebenarnya serigala, mau merampok saudara, mau merampas saudara, mau mengambil harta saudara. Tapi dia masuk dengan cara yang halus. Ini kondisi domba. Makanya domba itu perlu gembala. Ketika Yesus melihat manusia itu yang banyak itu, seperti domba yang tidak bergembala, yang tidak memiliki gembala, sepertinya hilang arah, hilang fokus. Nah, ini kondisi yang terjadi juga saat ini. Dunia saat ini telah sesat, ya, dininabobokan oleh banyak tontonan semua, tetapi sedikit tuntunan, tontonan tanpa tuntunan. Ya. Kita banyak dengan tontonan tetapi tanpa tuntunan, kita akan sesat, saudara. Maka kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh firman Tuhan. Amin, saudara. Kita butuh tergembala dengan baik sehingga kita tidak diambil oleh binatang buas. 37. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Iya, ini fakta. Ini semua adalah tuayan. Manusia-manusia yang seperti domba tadi, ya, seperti domba yang tidak tergembala atau tidak bergembala itu adalah tuayan. Itu banyak sekali sekarang ini, saudara. Asal kita membuka mata, kita akan melihat itu. Melihat jiwa-jiwa yang terlantar, melihat jiwa-jiwa yang rapuh, melihat jiwa-jiwa yang lelah. Kalau mata rohani kita buka,
kita akan memiliki cara pandang Yesus dalam melihat jiwa. Itu adalah tuayan yang banyak dan pekerja sedikit. Maka dibutuhkan pekerja lebih banyak. Dalam pengertian jumlah atau kuantitas, dibutuhkan juga pekerja yang lebih kompeten. Itu adalah kualitas. Pekerjaan Tuhan atau pelayanan Yesus ini masih butuh banyak orang, saudara. Kalau kita mau terlibat dalam pekerjaan ini, pekerjaan penuaian jiwa-jiwa masih sangat terbuka, saudara. Asal kita membuka mata kita, membuka hati kita. Tetapi kalau kita tidak mau terjun, ayat 38 juga diberikan oleh Tuhan. Coba. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Iya, saya katakan tadi di balai kolam, minimal ya kita meminta kepada Bapa untuk mengirimkan pekerja. Ini juga tugas kita, saudara. Minta kepada Bapa, kepada Tuhan yang mempunyai tuayan itu. Jadi dalam proyek pekerjaan Tuhan, ya, penuaian besar yang Tuhan telah firmankan sebagai tema yang diambil oleh sinode kita juga tahun ini. Tahun penuaian. Di sini semua adalah milik Tuhan. Tuayan itu juga milik Tuhan, dan pekerja-pekerja juga adalah milik Tuhan. Maka kita diminta untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi adalah tugas kita untuk meminta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan para pekerja yang akan menuai jiwa-jiwa yang tadi. Ya. Saya catat di sini, saudara, penuaian jiwa adalah proyeknya Tuhan. Namun betapa bahagianya kalau kita mau dilibatkan di sana untuk ambil bagian dalam penuaian jiwa. Minimal kita berdoa, dan semua itu harus diawali dengan belas kasihan di hati kita. Mengapa belas kasihan? Karena tanpa Kristus manusia binasa. Amin, saudara. Saudara percaya nggak tanpa Kristus manusia binasa? Amen. Kalau kita tahu tanpa Kristus manusia binasa, masa kita tidak digerakkan Tuhan? Ya. Kalau kita tahu teman-teman kita yang tidak mengenal Kristus ini akan binasa kalau kita tidak memperdengarkan firman Tuhan atau Injil, masakan kita diam saja? Ya, mengapa kita diam saja, saudara? Karena memang kita belum terbuka mata hati, mata rohani. Minimal kita berdoa. Kalau kita tidak mau terjun, minimal kita berdoa supaya ada yang terjun ke sana untuk menjangkau mereka. Minimal ada hati dulu, saudara. Karena keselamatan yang kita miliki itu bukan hanya untuk diri kita. Ketika kita telah menerima Kristus, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan, maka selanjutnya kita pun Tuhan mau menjadi agen, menjadi duta untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada yang lain, kepada orang-orang di dalam jangkauan kita. Karena kita semua pasti punya lingkup jangkauan. Mungkin divisi kita di tempat kerja, mungkin tempat kita nongkrong, mungkin teman kita kuliah, teman kita bermain. Pasti ada lingkungan kita masing-masing. Gak usah jauh-jauh, gak usah dulu pikirkan ke Sudan atau ke Nigeria, Ethiopia sana. Ya, pikirkan yang dekat dulu. Ya, minimal kita ada hati untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, yang terlantar tadi, saudara. Ini yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Kita tutup di sini, saudara, untuk mengakhiri perjumpaan kita. Kita baca bersama-sama. Saya senang kita baca bersama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Pelayanan yang benar digerakkan oleh belas kasihan. Once more, pelayanan yang benar digerakkan oleh belas kasihan. Kita semua ada di sini karena belas kasihan Tuhan. Maka kita minta belas kasihan itu ada di hati kita, sehingga kita menjadi pelayan bagi orang-orang yang belum terlayani. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada sore malam hari ini.